Baik, saya mulai masuk ke materi ya, ke jenis-jenis data. Jadi tujuannya ya, sekali lagi tujuan dari menjelaskan jenis data ini, harapannya Bapak Ibu bisa lebih apa ya? Jadi kalau ditanya jenis datanya apa ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan dan kemudian bisa punya ide, ya, punya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, saya penelitian yang melibatkan AI itu ngapain ya, bisa apa ya? Nah, dengan memahami jenis data, Bapak Ibu harapannya bisa lebih punya ide. Ya. Dan ketika berkomunikasi dengan orang AI juga bisa lebih apa ya? Ya lebih lancar ya. Jadi enggak bingung-bingung. Yang pertama ini jenis data paling dasar ya. Dan biasanya mengolah data bukan untuk ini. Ya. Mengolah datanya untuk yang lebih kompleks ya. Tapi kita perlu tahu bahwa yang paling dasar itu ada numerical dan kategorikal. Angka dan kategori atau label atau kelas. Nah, kalau numerik angka ya, itu numerik, itu kan ada yang pecahan, ada yang koma-koma, ada yang bulat, kemudian ada yang diskrit. Diskrit itu yang titik-titik, yang poin-poin. Misal uh, manusia, ya, mobil, anaknya berapa, anaknya 3,5 kan nggak ada. Penjual mobilnya 100,5 kan nggak ada. Itu diskrit. Tapi kalau continuous itu uh, ya dia ya seakan-akan kalau ditulis di gambar itu ada garis tinggi. Pertumbuhan itu kan ini ya, dia jalan terus, jadi continuous ya. Pergerakan manusia juga continuous. Kalau pergerakan manusia itu discrete, yang lag ya, breakdance. Kemudian ada data yang sifatnya rasio dan ada yang interval. Rasio itu misal tinggi saya 2 kali lebih tinggi dari tinggi anak saya. Tapi ada data yang tipenya tidak seperti itu. Contoh, apakah 100 derajat Celcius itu 2 kali lebih panas daripada 50 derajat Celcius? Ya kan konsepnya tidak seperti itu ya. Dan kita tidak pernah dengar, oh ini 2 kali lebih panas. Oh berapa itu? 100. Kalau yang ininya 50. Ya, konsepnya tidak seperti itu. Jadi ada yang interval, ada yang rasio. Kemudian setelah data angka, ya, data numerik, ada data kategorikal. Data kategorikal itu contohnya data Boolean. Boolean itu true false, yes no, ya tidak, 0 1. Dan data kategorikal ini nggak bisa dijumlah ya. Jadi untuk membedakan mana kategorikal dan numerik, kalau numerik bisa dioperasi angka ya, ditambah jumlah kali bagi. Kalau kategorikal itu tidak bisa dijumlah-jumlah. Ya, dia label atau kelas. Nah, kemudian ada lagi data nominal. Ya, data nominal itu tidak bisa diurutkan ya, secara value ya, bukan secara abjad. Kalau secara abjad bisa diurutkan, tapi secara value nggak bisa diurutkan. Toyota, Honda, Suzuki nggak bisa diurutkan ya. Islam, Kristen ya, dan lain-lain yang terkait agama juga nggak bisa. Nah, ada data yang ordinal yang bisa diurutkan. Contoh, nilainya A, B, C itu kan bisa diurutkan. Kemudian tinggi, pendek, sedang itu kan bisa diurutkan. Lebar, apa namanya? Lebar, sedang, kecil bisa diurutkan. Nah, kemudian ya, ada data yang tersusun dari dua tadi, sehingga menjadi data yang kompleks. Nah, biasanya analisis data itu ada di data yang kompleks. Nah, yang pertama ada data vektor. Data vektor itu biasanya
disimbolkan dengan koordinat ya XY, XYZ, atau kalau yang high dimensional ya sampai mungkin puluhan, belasan, puluhan, ratusan. Nah, apa contohnya vektor data? Nanti kita lihat contohnya di ini ya, di apa namanya? Di pemaparan contoh penelitian ya. Nanti ada contoh vektor data. Nah, kemudian yang kedua, data tabular ya. Atau bisa juga disebut data profil, di mana setiap row, apa ini baris ya, setiap baris itu merepresentasikan profil. Nah, kolomnya itu merepresentasikan fitur ya, atau sifat-sifatnya. Ada kondisi di mana seringkali ada label ya, tapi kadang juga nggak ada labelnya. Nah, di sini ada contoh data mahasiswa. MK1 nilainya A, MK2 nilainya B, MK3 nilainya C misalnya. Nah, dia dikasih label. Dia lulus on time, dia lulus molor. Gitu ya. Nah, ini data tabular. Bentuknya tabel. Meskipun nanti biasanya ini ketika akan diproses diubah menjadi ini. Di mana setiap kolom ini menjadi sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, sumbu A, sumbu B, dan seterusnya. Nah, kemudian ada data yang lebih kompleks lagi, yaitu data teks bahasa manusia. Di sini data teks itu terdiri dari uh, sintaks. Sintaks itu simbol, simbol aksaranya, di mana di dunia ini ada sangat banyak aksara. Ya, dan kalau kosakata itu sintaksnya akan terkait dengan makna ya, semantik makna. Aku itu apa sih? Cinta itu apa sih? Kamu itu apa sih? Itu apa sih? Itu uh, semantiknya. Aku sintaknya seperti ini, sintaknya seperti ini. Ya, buka sintaknya seperti ini ya, tapi maknanya sama ya, yaitu aku. Kemudian ada frasa, ada kalimat, paragraf, dan artikel. Kemudian yang kedua, sorry, keempat ya. Keempat, ada data suara. Nah, suara ini ada yang isinya, kontennya itu speech, omongan. Ada yang isinya bukan omongan. Contoh, suara burung, suara hujan, suara petir, suara gemuruh, suara semut, suara semut. Konon katanya ada yang bisa bicara bahasa semut ya. Itu suara semut, bisa kita teliti. Nah, kemudian mix. Ya, ada obrolan di tempat ramai, ada lagu beserta iringan musiknya. Oh, saya mau menghilangkan suaranya biar bisa karaoke. Oh, saya mau mendengarkan bassnya saja misalnya. Nah, jadi ada lebih dari voice apa sound of interest. Nah, data suara itu lebih besar daripada data teks. Nah, nanti sesuaikan kebutuhannya. Ini mau ngolah apanya? Kalau hanya terkait apa ya, konten tanpa emosi, ya kalau teks itu nggak ada emosi ya. Kita baca teks WA itu, ini orang marah-marah apa gimana ya? Padahal ya sini biasa aja, tapi karena apa yang kita persepsikan itu imajinasi sendiri ya, karena membaca teks, karena apa namanya real emotionnya itu nggak ada. Nah, sedangkan sound itu emosinya ya, tone-nya, ini orang marah kan kelihatan dari tone-nya. Apalagi kalau bahasa, ada kan bahasa yang
penyebutannya sama, tapi apa itu, kalau tone-nya beda artinya bisa beda. Nah, karena rich ya, karena kaya, maka data sound itu lebih besar, lebih berat. Nah, dalam mengolah data bahasa ya, secara linguistik, biasanya yang diolah adalah data teks karena lebih ringan ya, ketimbang data sound. Biasanya data sound itu diubah dulu ya, kalau kalau isinya speech diubah dulu menjadi teks, nah baru diolah. Kecuali kalau kita akan melihat emotionnya ya. Misal melihat di dalam wawancara atau dalam apa ya, melihat personality orang, tidak hanya wajahnya, mimik wajahnya, tapi bagaimana dia ngomong, intonasinya, bla bla bla, yang bisa dianalisis, berarti lewatnya suara. Kemudian ada data image, tadi review sebentar ya. Vektor, tabel, bahasa manusia, apa teks ya, teks, kemudian apa itu suara, kemudian sekarang image ya. Kalau manusia melihat pakai apa ini, mata, yang masuk itu kan seperti image. Makanya ada istilah computer vision ya, seakan-akan komputer itu punya mata. Nah, yang masuk itu biasanya adalah image. Meskipun ada sensor lain, tapi biasanya yang banyak digunakan adalah image. Nah, image itu ada berdasarkan warna, itu ada hitam putih, grayscale, ada RGB ya, warna. Yang hitam putih biasanya dihasilkan oleh gelombang apa itu, alat yang pakai non visible ya, seperti X-ray, MRI, infrared, kemudian dicitrakan di mana warnanya itu warna palsu ya, karena gelombangnya tidak menghasilkan warna, jadi dia pakai pseudo color. Nah, kemudian dibuat hitam putih. Kemudian dokternya baca, oh ini ada ini, ada ini. Nah, kemudian di zaman sekarang kita coba AI bisa nggak sih melakukan itu, sehingga ya misal untuk emergency atau nggak ada dokter di wilayah tersebut, atau dokter ingin didampingi AI, siapa tahu dokternya sudah lupa atau dokternya kurang capable, atau mungkin di dunia pendidikan medis ya, mahasiswa sedang belajar, kemudian didampingi oleh teknologi AI ya, untuk benchmark atau membandingkan analisisnya dia dengan analisis si AI. Nah, untuk warna ya, jadi kalau cahaya ya, warna dihasilkan oleh cahaya tambak itu, warna dihasilkan dari 3 primary color, yaitu red, green, blue. Tapi kalau cetak ya, yang pantulan itu CMY ya, cyan, magenta, and yellow ya. Jadi kalau ngeprint itu pakainya tidak RGB, tapi apa namanya, pakai CMY karena cahayanya pantulan, ya warnanya warna pantulan. Nah, untuk digital image itu menggunakan warna RGB ya, warna cahaya, cahaya langsung, bukan cahaya pantulan. Nah, karena 3 channel, maka datanya tentu lebih besar ya. Kemudian image itu ada yang raster, ada yang vektor. Bedanya paling gampang, Bapak Ibu, kalau gambarnya di zoom in terus pecah, nah itu berarti raster ya, atau bitmap. Kalau gambarnya itu di zoom in nggak pecah-pecah, ya, ya ini contohnya kalau Bapak Ibu buka Google Map, gambar asli, ya citra asli di zoom itu pecah ya, itu bitmap ya, raster. Kalau kemudian pilih gambar yang untuk jalan-jalan, itu ya, untuk gambar jalan ya, yang ada warna seperti ini ya, warna warna cerah. Nah, ini vektor, dia kalau di zoom in dia nggak pecah. Nah, biasanya data vektor itu mungkin kalau di kita mungkin orang-orang di kafe ya, yang bikin desain pakai Inkscape ya, dalam format SVG, CorelDRAW, Photoshop pas ini ya, pas apa namanya, pas bikinnya.
itu vektor. Tapi kalau di save dalam bentuk JPG, PNG, dan lain-lain itu biasanya raster ya. Kalau bitmap itu isinya pixel ya. Jadi ada banyak titik-titik di sini. Setiap area ada titik-titik dan titik itu apa ya, memiliki angka intensitas warna. Jadi ini kalau jadi ini sebenarnya yang tampak gambar ini sebenarnya dia itu angka, isinya angka-angka. Tiap pixel punya angka. Nah, kalau yang vektor itu dia bentuknya titik ya, atau garis atau poligon. Dan setiap komponen itu punya properti seperti warna, ya, lebarnya berapa. Nah, oleh karenanya kalau di zoom dia nggak pecah. Nah, pertanyaannya seperti ChatGPT itu sudah bisa belum bikin vector image. Kemudian ada gambar dua dimensi. Sebentar. Oke. Okay. Ada gambar dua dimensi, ada gambar tiga dimensi. Ya, ya gambar tiga dimensi baik grayscale maupun berwarna. Ada juga yang hasil citra dari gelombang cahaya tidak tampak ya. Jadi ini nanti gambarnya bukan warnanya bukan warna asli. Kemudian ada gambar tiga dimensi, contohnya dari scan MRI ya. Jadi dari segala sisi ter apa ya, bisa terdeteksi, yang tergambar. Ada juga data point cloud, ini biasanya dipakai untuk uh, kendaraan yang autonomous car, autonomous vehicle. Jadi objek-objeknya secara 3D bisa tampak di sini. Dan ini pakainya apa ya, LiDAR sensornya. Jadi bukan cahaya tampak. Ini juga bukan cahaya tampak ya. Kemudian ada data graph. Nah, data graph ini biasanya ada di social network, jadi menggambarkan hubungan-hubungan ya, menggambarkan jaringan hubungan, bisa juga menggambarkan rute ya, ini sekolah, ini rumah, ini apa ya. Mencari, contohnya mencari eh, apa itu jarak paling eh, paling apa shortest path, jarak paling pendek. Saya mau ke kampus. Nah, biasanya Google itu kan merekomendasikan ya, beberapa jalan. Nah, dia itu hasil ngitung dari banyak jaringan ya, belok-belok, titik-titik. Kemudian dia merekomendasikan mana yang paling uh, cepat. Kemudian ada lagi knowledge graph ya, sebelum saya tulis knowledge graph. Jadi merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk graph. Kemudian ada data time series. Jadi dia ada sumbu XY, di mana sumbu X-nya itu waktu. Contohnya biasanya ini ya, kayak pergerakan harga saham atau uh, data transaksi penjualan ya. Nanti uh, akan kelihatan di situ. Misal ini kalau bulan apa ya, Ramadan nih naik nih. Kalau bulan apa dia naik, bulan apa dia turun. Itu bisa untuk prediksi. Kemudian ada spasio temporal. Jadi kalau kalau ini kan dia uh, sumbu X ya, di sini ada satu sumbu lagi untuk, kalau karena space dia kan ruang ya. Jadi uh, ruang plus waktu.
Misalnya tahun sekian titiknya di sini, tahun sekian pindah, tahun sekian pindah, tahun sekian pindah. Ya. Nah, jadi biasanya contoh contohnya itu data change, data perubahan lahan misalnya, data perubahan pantai, kena abrasi. Untuk prediksi ini tahun sekian nih abrasinya seperti apa ya, Jakarta tenggelamnya akan seperti apa, kemudian apalagi persawahan akan habisnya seperti apa, pemukiman akan ya akan apa namanya akan berubahnya seperti apa, akan menyebar seperti apa. Itu menggunakan spasio-temporal. Kemudian ada data video ya. Video ini terdiri dari frame dan sound. Ya. Nah, misal uh, biasanya digunakan untuk video understanding atau scene understanding ya. Jadi uh, scene ini atau mungkin secara global ini sinetron tentang apa sih? Ini film tentang apa sih? Ini skin mana yang skin horor, mana skin lucu misalnya. Mengolah data gambarnya, frame-nya plus data sound-nya. Tapi bisa juga kadang kalau butuh wah nggak perlu ngolah sound-nya. Ya udah ambil aja frame-nya ya. Frame-nya kebanyakan nih FPS-nya tinggi. Kadang cukup aja ambil satu frame, 1 detik 1 frame aja, ya, tergantung kebutuhan. Kemudian ada data spasial ya, atau geospasial. Data geospasial itu terdiri dari informasi posisi ya, localization posisi, plus informasi atribut. Contoh, kalau di apa ini di peta ya, biasanya ada gambar petanya, kemudian titiknya. Contoh Universitas Harkat Negeri itu di mana sih? Di titik ini, kemudian ada petanya. Terus ada informasi lain. Ya. Di situ misal wilayahnya apa ya, ekonominya seperti apa. Di situ ada misal sarang penyakit apa, misal trafficnya seperti apa, banjir atau enggak, dan lain-lain ya. Nah, sehingga data-data ini bisa menjadi bahan analisis ya, bahan kajian. Nah, sebenarnya semakin banyak data ya, istilahnya multi apa namanya multimodal ya. Semakin banyak informasi di situ biasanya semakin berguna ya. Ketimbang kita hanya menganalisis data-data yang informasinya itu sedikit, yang variabelnya itu sedikit. Nah, makanya ini contoh ya, contoh aja di uh, S1 Sains Data ya. Kemarin diusulkan untuk ya, salah satu keunggulannya adalah di kajian geospasial. Ya karena ya di antara alasannya karena ada apa banyak informasi ya, ada kekayaan di sini yang bisa dijadikan bahan kajian. Ya, ketimbang hanya yang variabelnya cuma sedikit. Ya di uh, geospasial data bahkan ada ya, layering ya. Ini data apa namanya? Data data gambarnya, data tadi informasi-informasinya. Oke, kalau kita berbicara data, nah, kita akan berbicara tentang uh, data generation atau generasi data. Karena kan tidak simsalabim ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sekarang bingung. Kalau ditanya datanya apa ya? Apa ya? Saya di bidang saya kok nggak pernah melihat data ya. Kalau yang dimaksud adalah data digital yang sudah ada di laptop, ya bisa jadi nggak ada. Bisa jadi masih bentuk nyata ya.
bukan dalam bentuk digital. Nah, sehingga nanti kita perlu juga memikirkan, oh iya, datanya akan diperoleh dari apa, representasi datanya seperti apa. Oke, misal ya, suara siapa ya? Oke, misal ya, Bapak Ibu ada yang ingin meneliti tentang perilaku ayam misalnya. Kemudian Bapak Ibu bingung datanya seperti apa ya. Nah, berarti kita sedang bertanya tentang representasi data. Perilaku ayam itu apa aja sih fitur yang akan dianalisis? Misal di kandang, ya, di kandang itu kita ingin melihat pergerakan ayam ya, secara 3 dimensi. Ya, berjalan di tanah termasuk juga lompat-lompatnya, terbang itu kan dari 3 dimensi ya, ruang 3 dimensi. Berarti ada koordinat di situ. Kemudian apalagi yang ingin uh, yang akan diteliti, ya fitur apalagi. Misal apakah suaranya ya, kokoknya atau teriakan ayamnya. Ini ayam dari dulu kok diem aja ya, apakah bisu atau apa. Nah, datanya belum ada secara digital. Nah, kita ingin merekam. Nah, maka kita akan memikirkan representasinya satu ya. Kemudian di mana dapatnya ya, generate-nya. Nah, generate-nya tentu menggunakan sensor. Kalau teks biasanya lewat keyboard, kecuali teksnya pakai scan ya, scan misal tulisan lawas ya, di scan kemudian di convert ke teks ya. Berarti uh, sensornya adalah kamera. Kemudian pakai OCR di convert. Kalau suara berarti mikrofon. Di kandang ayamnya dikasih mikrofon. Karena di kandang ayam dikasih apa itu kamera. Di kandang ayamnya dikasih local positioning system. Ya, kalau GPS mungkin ke ini ya kurang akurat, mungkin pakai LPS atau pakai sensor apa gitu ya, disuntikan ke ayam atau ditempelkan ke ayam. Kalau yang lokasi lebih luas bisa pakai GPS. Kemudian X-ray, MRI, sonar itu termasuk sensor ya, dan berbagai macam sensor lainnya. Jadi merekam data dengan sensor. Oke, ini spesifik terkait gambar ya. Jadi ada warna asli, ada warna palsu. Ya. Warna asli biasanya dari uh, kamera ya, dari gelombang cahaya tampak. Kalau yang warna tidak asli, biasanya dari gelombang tidak tampaknya seperti apa itu infrared, X-ray, kemudian magnetic resonance, thermal kamera juga termasuk. Nah, tadi saya menyebut multimodality ya. Jadi multimodality itu ada lebih dari satu data. Contohnya, misal image question answering ya. Dikasih gambar, kemudian ditanya tuh AI-nya. Ini gambar tentang apa ya? Kemudian eh, misal tolong dikasih caption dong, ya automatic captioning. Kita ngupload ke sosmed, kemudian sosmednya otomatis ngasih apa namanya? Ngasih caption ya. Nah, itu kan AI-nya tidak hanya image understanding, tapi text understanding-nya juga ya. Nah, multimodal ini tentu lebih susah ya daripada yang unimodal. Tetapi secara ya, apa namanya kesempatan kita untuk eksplorasi di situ lebih besar. Oke,